sambian mengamalkan surat Al-Waqiah. Supaya apa? Membaca surat Al-Waqiah mulai rezekinya lancar. Itu bisa jadi sihir. Itu bisa jadi sihir. Salah satu daripada maksiat tubuh adalah sihir. Sihir itu beda dengan karomah. Karomah itu kelebihan. Biasanya kalau karomah selalu identik dengan seorang wali Allah. Jadi seorang wali Allah kemudian dia mengalami hal-hal yang luar biasa. Bahasa Arabnya itu namanya khariqul adah. Sesuatu yang tidak biasa, tidak lazim. Itu namanya karomah. Tetapi sesuatu yang tidak biasa, khariqul adah itu juga bisa muncul dari seseorang yang bukan wali Allah. Oleh karenanya kemudian dibedakan oleh para ulama. Jadi ada seorang kiai yang bisa berjalan di atas air. Ada orang kiai jalan di atas air. Mungkin itu karomah. Tetapi kalau itu muncul dari orang yang bukan dari orang yang takwa, maka yang itu bukan disebut karomah. Bahkan para ulama menyebutnya sebagai sihir. Ya, jadi di sini bedanya antara karomah dengan sihir. Kalau karomah adalah kejadian luar biasa yang timbul atau muncul terlahir dari seorang yang takwa kepada Allah. Keluar dari seorang yang takwa kepada Allah, atau namanya atau biasa disebut dengan wali Allah. Contoh adalah orang ini mujabud doa, mentidu anak. Artinya doa, bahkan ada sebagian wali Allah itu tidak usah menti, tak usah doa, kena terletak dalam hatinya langsung dan Allah Subhanahu wa taala itu langsung dikabulkan. Contoh, Nabi Rasulullah sendiri dulu ketika pas lagi sholat, ya, ketika Rasulullah dulu itu sholat pada waktu itu sedang menghadap ke Palestina, menghadap ke Baitul Maqdis, sholat. Ketika sedang sujud, itu kemudian ada perintah dari Allah supaya pada saat sholat itu balik untuk menghadap ke Mekah, menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Tadinya sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Di pertengahan sholat ada wahyu perintah Allah untuk merubah kiblatnya itu menghadap ke Ka'bah. Langsung ngafiluk. Sehingga masjid itu sekarang namanya Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Kiblat pertama menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk memindahkan kiblat itu ke Ka'bah, yaitu di Masjidil Haram di Makkah. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Aku tahu Muhammad, meskipun tubuhmu, jasadmu, badanmu menghadap ke Palestina, ke Baitul Maqdis, tetapi yang aku lihat hatimu itu berpaling. Hatimu itu berpaling. Gak suka kamu itu kalau menghadap ke Baitul Maqdis, karena kamu pingin menghadap ke Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah itu dibangun oleh moyangnya Rasulullah, dibangun oleh kakek Rasulullah, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Itu mohon Allah kelamun atena afalik karufatna tanggal jali mun jum'ata imun fatuna tib kiblat nang daya ngatena main game di bungkan ada boleh orang ayat tepa on yamun fatuna di masjid kengaten la mangkat ngare atena lolong kepe
Atin lah bude nengi geplek, atin wak lah bude nengi mangleh dan seterusnya. Nah, Rasulullah juga begitu. Tubuhnya menghadap kiblat, menghadap Palestina, jasadnya menghadap Palestina, tapi hatinya menghadap ke kiblat, yaitu ke Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Artinya kemudian itu oleh Allah, itamuban Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Aku tahu bahwa hatimu itu berpaling dari Palestina. Fawalli wajhaka, maka palingkan sekarang ini wajahmu syatral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Nah, berdasarkan ayat ini para mufassir kemudian menyatakan bahwa ada wali-wali Allah, saya tak usah doa, tak usah ngangkat tangan, tak usah melafalkan doa, cukup akaratak dalam hati itu kan Allah, apa yang diinginkan langsung terkabul. Nah, yang seperti ini namanya karomah. Apa? Karomah. Paham Ki? Jadi kejadian luar biasa yang muncul dari orang yang takwa kepada Allah, muncul dari seorang wali Allah, muncul dari kekasih Allah, itu namanya karomah. Banyak karomah seperti ini banyak. Kadang-kadang seorang wali Allah bisa memecah dirinya ada di mana-mana. Bisa ditelemak, bisa macam-macam. Kan bodoh orang tak jalanan dengan ibu kona begitu berdering haji, dia ternyata ketemu dengan Mekah. Itu banyak. Ya termasuk wali-wali 9 itulah. Kalian bisa cari cerita wali-wali Allah itu gepang. Nah sekarang ketika kejadian luar biasa itu muncul dari orang yang tidak takwa kepada Allah, muncul dari orang yang cenderung banyak melakukan dosa, itu namanya bukan karomah, tapi namanya sihir. Kejadian luar biasa yang muncul dari orang yang tidak takwa itu namanya sihir. Beda orang tak tahu mana sholat, udah gak pernah sholat, dia lebur ngelakuin dosa, suka menipu, suka zina, suka mabuk dan seterusnya, tapi dia memiliki sesuatu yang luar biasa, kejadian yang luar biasa, memiliki satu namanya khariqul adah. Misal dia bisa menghilang, bisa tidak menampakkan diri, kemudian apa lagi? Ya, bisa berjalan di atas air, kalau sedikit saja berdoa, dia langsung terkabul, padahal dianya tidak bertakwa, padahal dianya itu banyak dosa. Nah, yang seperti ini bukan karomah, melainkan sihir. Nah, di sini makanya sampean tak usah ketonan kakak pada kelebihan orang, tak usah, sudah. Kelebihan orang itu ya sama saja dengan kelebihan-kelebihan yang lain. Gak perlu menganggap orang yang bisa terbang itu wah luar biasa, gak perlu. Itu sama saja dengan kelebihan yang lain. Contoh, saya tidak pinter bisnis, Hamdan pinter cari duit, sama aja dengan begitu. Nah kebetulan Kula tak bisa ngepir, Hamdan bisa ngepir. Itu sama-sama pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak usah keton. Tak usah keton. Karena apapun karomah yang kita miliki, apapun kehebatan yang kita miliki, orang bisa menghilang, orang bisa terbang, orang bisa jalan di atas air, orang bisa mujabat dakwah, sekali berdoa langsung diterima oleh Allah. Itu tidak ada gunanya, itu tidak ada artinya kalau perilakunya tidak baik, kalau hatinya tetap kotor, itu tetap akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak perlu sampean, tak usah keton, tak usah takjub, tak usah tersepona. Apa? Hah? Ya itu, tak perlu tersepona. Ada orang tiap malam mimpi ketemu Rasulullah. Hebatnya apa? Melakukan bentakun tak bener. Karena gak ada mimpi yang bisa nyelamatin kamu di akhirat. Ada. Percuma. Mending saya biasa baiklah. Tak usah ini macam-macam, tak usah sudah. Jadi itu bedanya antara karomah dengan sihir. Bahkan ketika ayat Quran sekalipun atau selawat sekalipun, jika dimaksudkan untuk hal-hal yang tidak benar,
itu bisa menjadi sihir. Contoh, muhdor, mengamalkan ayat-ayat tertentu dalam rangka untuk menarik hati seorang cewek. Wahadua, niatah supaya dia itu timbul rasa cinta yang berlebihan sehingga bisa datang tengah malam tok labong agulun ning tanian nangis terus mulai ngakon muhdor karena bi muhdor teng malam ibiridaki dibacakan ayat-ayat tertentu. Itu sihir namanya. Sihir walaupun Al-Qur'an yang dipakai. Sambian mengamalkan surat Al-Waqiah. Supaya apa? Membaca surat Al-Waqiah mulai rezeki lancar. Itu bisa jadi sihir. Mengamalkan surat Yasin. Surat Yasin dibaca setiap malam 3 kali. Supaya apa? Maklai tahajud. Itu bisa menjadi sihir. Paham ya? Itu bisa menjadi sihir. Nah, caranya supaya tidak menjadi sihir, maka di situ ada aturannya. Dari caranya membaca surat Al-Waqiah sampean sebelumnya berdoa, ya Allah, dengan barokah surat Waqiah yang akan saya baca ini, mohon luaskan rizki hamba, mohon lancarkan usaha hamba. Amin. Nah, kalau yang seperti itu maka tidak menjadi sihir karena sampean minta keberkahannya. Bayang baca surat Yasin, ya Allah, dengan keberkahan surat Yasin yang akan aku baca 3 kali sebentar lagi ini, aku mohon kepada Engkau kabulkan hajat saya. Yang begitu tidak menjadi sihir. Sampean mengamalkan surat Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca malam. Niat sampean mun beda orang bermaksud buruk, mun beda orang asal cecuba, mun beda orang niat jahat biar kembali pada dirinya sendiri. Itu bisa menjadi sihir. Caranya supaya tidak menjadi sihir, berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, dengan keberkahan surat Al-Mulk, dengan berkah surat Tabarak yang akan saya baca ini, mudah-mudahan orang yang bermaksud jahat, orang yang berniat buruk, orang yang berkeinginan tidak baik, bermaksud untuk menghancurkan bisnis saya, bermaksud untuk mencerai-beraikan keluarga saya, mudah-mudahan itu kembali kepada dirinya sendiri, ya Allah. Amin. Yang begitu itu tidak menjadi sihir. Kenapa? Karena kita minta keberkahannya. Paham ya? Kayaknya ini kah? Karena banyak taoning. Umroh lah macam Yasin ben. Malah tahajud ke. Akhirnya nanti itu pas bisa-bisa dah nikah. Engkau lambo andi ngari kok kempah macam surat Yasin. Ibadat tapi kok pun malam 40 setong tahu bahasa lah. Mak kelat, boy iya. Kan sekecil. Yasin. Ya, makin kok ya tahu mendai ya. Ada yang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka bertuhan pada amalan, bertuhan kepada ayat, bertuhan pada wiritan, bertuhan kepada solawat. Elang Allahnya wis. Makanya kau tuh hati-hati. Paham ya? Jadi ibadah itu beda ilmu nah. Mentelopot dari ilmu nah, bukannya menambah dekat kepada Allah, melainkan justru menambah jauh. Menambah apa? Jauh. Menambah jauh. Oleh karena itu, paham ya apa bedanya sihir dan karomah. Banyak mengkoro hal-hal kharikul adah itu. Nah karena saya neng SH, saya neng tapak suci itu tiba kapan hari itu ada 6 siswa, itu dicoba. Dia ke-6 orang ini berada di bawah pohon kelapa. Suatu ketika pohon kelapa itu tinggi. Allahu Akbar. Jatuh yang namanya kelapa, langsung keker. Bareng 6 itu berhasil menjatuhkan hanya dengan sekali tunjuk. Allahu Akbar, keker. Begitu keker, dikupas, ya bukan dikupas tapi dibelah. Langsung kombi.
Baru Allahu Akbar. Begitu terkelupas, ternyata di dalam tuh banyak sekali belut. Banyak belut di dalam. Nah, yang begini ini siapa yang mau menyebut itu sebagai karomah? Oh, dia bukan wali. Bukan wali. Makanya tanda karomah yang paling benar, karomah yang paling sip, karomah yang asli itu kata para ulama al-istiqamatu ainul karamah. Istiqomah itu adalah keramat yang sesungguhnya. Karomah yang sesungguhnya adalah istiqomah. Sampai istiqomah ngaji kagak entoh tak teman prai mentah karena sakit, itu namanya karomah. Sampean mampu menjaga sholat setiap waktu, sehari semalam 5 kali terus, tidak pernah putus-putus, itu namanya istiqomah. Istiqomah itu namanya karomah. Itu yang paling penting. Mun kalau kondisi lain itu bisa sulap, bisa karomah, bisa sihir. Non muslim itu pinter, rogo sukmo dari keluar dirinya tuh, sukmanya keluar tuh banyak yang pinter. Non muslim tidak beriman, ini mana karomah. Nah, makanya cek ketonan ke hal-hal seperti itu. Udah orang yang atuting besin langsung bilu. Tahu saya keton. Sudah, biarkan itu. Itu sudah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullun min indillah. Segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ngaji malam ini barokah, amin. Allahumma amin. Kita tetap kagum pada yang satu saja, yaitu pada Allah. Kita hanya memuji Allah, kita hanya terpesona dengan Allah, kita hanya takjub dengan Allah, kita hanya ngalem Allah dan tidak yang lain. Alhamdulillah.